Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Dan pada materi kali ini kita akan menyiapkan ya beberapa ini ya stage ya dan juga transition gitu teman-teman ya. Oke, jadi um, misalkan contoh kita ingin pemain kita ini memanjat gitu, dan ketika pemain kita ini memanjat ya itu kondisinya berarti dia berubah gitu ya, stage-nya dia tuh berubah gitu teman-teman. Oke, jadi mari kita mulai ya teman-teman ya. Kita ngeliat dengan spreadsheet kita. Kalau teman-teman lihat ya di spreadsheet dan klik sprite editor, itu akan ngezoom dan memperbolehkan saya untuk melihat apa yang terjadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan saya klik ya di tombol di kiri bawah sini gitu teman-teman, saya yakin bahwa ini akan menjadi run animation gitu ya di bagian bawah gitu teman-teman, di sini gitu, lari gitu teman-teman ya. Nah, jadi dengan sedikit gelembung gitu bisa dia lari gitu teman-teman. Dan ini di nomor 19 gitu teman-teman ya. Dan cari kapsul teman-teman ya. Nah, saya akan rename itu sekarang ya. Yang tadi saya bilang itu um, oke, saya akan um, sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama Kursi Mac Drive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja Mac Drive gitu teman-teman ya, karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi welcome Mac Drive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi klik kanan di area aset dan buat script C Sharp. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si Mac Drive ini, lalu drag ke driver teman-teman ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ, dan itu akan selesai gitu ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu, hal yang sama gitu. Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu. Apa itu metode gitu ya. Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak yang mungkin banyak orang memanggilnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya. Dan secara teknis ya, secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi hmm, keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam kesatuan dalam metode apa sih C Sharp ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu, teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk ngebuat untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creatingnya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat uh, apa ya sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu, jadi lakukan suatu gitu, misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakternya loncat gitu, itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman, kita akan ngebuat script ya driver saya. Nah, klik 2 kali itu, nanti kita akan klik, kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya.
Ya, let's see. Nah, kita sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya. Membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya. eh, kita hanya perlu kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya eh, ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman. Telah diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah sip, oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya kita akan coba keep it clean gitu teman-teman. Oke sip. Nah tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke. Jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks, apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start dan update gitu. Nah itu um, jadi itu di Unity nanti akan teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update dan segala macam sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah akan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke sip. Jadi oke ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan Cruzy
si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya diinin lah disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam world kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang uh, dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu, dan juga sedikit gitu ya teman-teman di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita mencet tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game dua dimensi teman-teman. Oke. Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan ngerotate ya, Cruzy ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu teman-teman ya, dari global ke lokal, saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman ya, relatif terhadap objek, karena kita tuh telah memutar objek tersebut ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau misalkan kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu, dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu, agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi
yang teman-teman bisa lihat, saya memutar sesuatu di sini ya, hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu. Nah, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek, untuk rotate, untuk di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, kami ingin melakukan, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu teman-teman, disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah, itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya. Nah, ya, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan di Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu menaruhnya itu di sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya, di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play, oke? Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya. Dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game window-nya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang Ya, dimana peluru kita akan berjalan ya, bergerak dari ujung layar ke ujung layar lainnya gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita harus memastikan dulu kita telah menggunakan collision ya teman-teman ya, dan saat mereka apa tuh sebenarnya mengenai musuh gitu teman-teman, mereka akan menghancurkan musuhnya gitu teman-teman. Oke, dan mari kita mulai ya. Jadi pelurunya itu kita akan membuat itu mereka akan floating ya, floating sekitaran di scene-nya kita. Kita bisa menghilangkan ya yang tidak perlu kita gunakan di sana gitu. Lalu kita juga bisa langsung bekerja dengan prefabs-nya ya, langsung kita ubah prefabs-nya. Dan saya akan klik ya prefab-nya itu. Mari kita lihat di sini. Ya. Dan untuk pertama-tama ini saya ingin
saya ingin menambahkan ya kita rigid body 2 dimensi gitu. Jadi kita bisa ngebuat ini dari bergerak ya dari kiri ke kanan gitu teman-teman. Bisa terbang ya gitu teman-teman ya. Dari layar gitu atau kita biarkan aja sebagai dinamik ya, dinamis ya, tipe dinamis. Kita lihat bagaimana itu bekerja gitu teman-teman. Sip. Oke, jadi saya pertama tidak ingin benda itu memiliki gravitasi ya, meskipun teman-teman bisa ngelakuinnya jika uh, apa tuh sebutannya? Kalau misalkan teman-teman mengira benda itu ada dropnya gitu ya teman-teman ya, drop off-nya gitu. Itu akan jadi lucu juga ya teman-teman ya. Kita taruh nol ya dan ini mungkin teman-teman tahu kita itu akan kita akan kembali ke gravitasi dan kita akan bermain sedikit dengannya gitu teman-teman. Ini adalah seni dari interactive game design gitu teman-teman. Let's say ya, mari kita katakanlah untuk menambahkan komponen ya itu akan menjadi semacam collider teman-teman. Ya, jadi kita akan nambahin kapsul collider ya karena itu sama dengan secara kasar itu sama dengan bentuknya pemainnya gitu teman-teman. Lalu saya akan kliknya itu di prefabs teman-teman. Saya akan tambahin di prefabs ya. Double klik prefabsnya teman-teman. Di sini kita bisa ngeliat collidernya agak sedikit berantakan ya di sini ya. Dan secara bentuk ya. Klik collidernya, edit, lalu editin itu saja ya teman-teman ya. Jadi kita mempunyai sesuatu yang resemble playernya kita gitu tersebut itu, yang mirip-mirip lah gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ke ini ya ke prefabs ya. Kita ingin ngebuat script baru gitu teman-teman. Jadi apa yang pemain lakukan dengan player movement ya dengan senjata gitu. Itu kayak ngomong kayak, hey, saya bawa peluru gitu ya bawa peluru yang hidup gitu teman-teman ya. Nah, lalu apa fungsinya itu terserah gimana ya, itu urusannya gitu teman-teman. Jadi saya akan kembali ke folder script ya teman-teman ya. Saya akan create new C# script gitu teman-teman ya. Akan saya panggil peluru gitu teman-teman. Saya akan klik kanan ngebuat script C# baru ya. Dan pastinya jika Anda memiliki lebih dari satu jenis senjata ya, lebih dari satu jenis peluru, mungkin teman-teman harus melakukan penamaan yang berbeda gitu, fungsi yang berbeda gitu. Namun untuk sekarang kita ngebuatnya tetap simple ya. Jadi kita hanya ingin punya satu senjata gitu teman-teman dan satu peluru ya. Satu jenis peluru. Oke. Nah, sekarang double klik ya pelurunya ya kita sedikit ngebersihin scriptnya nih sedikit ya dengan ngilangin commentsnya ya. Kita sedikit formatting ya dan juga ngebuat peluru kita tuh fly ya, bergerak dari layar ke layar gitu. Jadi saya butuh reference gitu teman-teman ya untuk rigid bodinya gitu. Jadi saya pikir saya akan menggunakannya gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan start ya dengan create rigid body ya dan saya akan menamakan rigid body kita ini ya di seperti ya konvensi kita ya di bagian ini dan semikolon ya sama rigid body gitu teman-teman. Nah saya merasa bahwasannya saya setelah saya ya start rigid bodinya gitu ya itu sama dengan get komponen gitu teman-teman. Nah komponen itu seperti apa ya kayak rigid body gitu teman-teman ya. Di C script string adalah objek yang menyediakan berbagai metode dan properti untuk memanipulasi teks. Nah, contoh string spasi greeting sama dengan hello world. Oke. Maka output yang dikeluarkan adalah hello world. Nah, dalam contoh ini kita mendeklarasikan variabel greetings dengan tipe data string.
dan menginisialisasinya dengan nilai hello world gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa properti dasar dari objek string. Salah satu properti yang paling sering digunakan adalah length, yang memberikan panjang dari string. Oke, misalkan kita ambil kayak tadi ya, string spasi greetings sama dengan hello world. Oke, titik koma. Lalu di bawahnya kita tulis int spasi length sama dengan greetings titik length titik koma. Maka output yang dikeluarkan adalah 13. Properti length ya, itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam string gitu, termasuk spasi dan tanda baca gitu. Misalkan kita tulis tahu bulat. Oke. Tahu itu 4, bulat itu 5. Tapi karena dia ada spasi, maka kita menambahkan jadi kita menjadikannya 4 tambah 1 tambah 5. Totalnya 10. Maka length dari tahu bulat adalah 10, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, metode-metode yang sering digunakan dalam string itu ada sekitaran ya beberapa ya, teman-teman ya. Jadi selain properti, objek string itu juga memiliki banyak metode yang berguna untuk memanipulasi teks. Jadi beberapa metode yang sering digunakan itu adalah substring, index of, replace, top upper dan to lower. Lalu terakhir adalah trim, gitu teman-teman. Substring itu tugasnya itu mengambil bagian dari string. Misalkan hello world ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tulis di bawahnya string spasi sub lalu strip greeting titik substring ya, lalu dalam kurung 7,5 titik koma, outputnya adalah world. Jadi dia mengambil bagian dari string tersebut teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada index of. Index of ini tujuannya itu mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Oke. Misalkan dari hello world kita tulis int spasi index sama dengan greeting titik index of dalam kurung world. Output yang keluar adalah 7 teman-teman ya. Ya, dia mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Dan posisinya itu W-nya ini adalah di posisi ke-7 teman-teman ya. Jadi outputnya adalah 7. Replace. Replace ini mengganti semua kemunculan karakter atau substring dengan yang lain. Misalkan dari hello world kita tulis di bawah string spasi new greeting lalu spasi strip greeting titik replace. Dalam kurung kita tulis world, C-script titik koma. Output yang keluar adalah hello C-script. Dengan kata lain, C-script ini menggantikan world ya teman-teman ya. Lalu to upper dan to lower, yaitu mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar, huruf kapital atau huruf kecil ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita tulis di hello world, kita tulis string spasi upper greeting sama dengan greeting titik to upper dalam kurung titik koma. Yang keluar outputnya adalah hello world dengan kapital. Dan sedangkan kalau kita ubah upper greeting menjadi lower greeting ya, dan to uppernya menjadi to lower, outputnya itu adalah hello world biasa tanpa adanya kapital teman-teman. Lalu ada trim, yaitu tugasnya menghapus spasi putih dari awal dan akhir string gitu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penggabungan string. Penggabungan string adalah operasi yang sangat umum ya teman-teman ya. Di C-script kita bisa menggabungkan string menggunakan operator plus ya, atau menggunakan metode concat ya, concat tulisannya. Nah, interpolasi string itu menggunakan apa ya, tanda. Jadi misalkan jadi ini contohnya ya, string part 1 spasi strip hello titik koma, lalu
string part 2 spasi strip world titik koma. Kalau kita di bawahnya tulis string greeting lalu strip part 1 tambah part 2, outputnya adalah hello world. Kenapa? Karena part 1 itu hello, part 2 world. Dan penggabungan kata tersebut kedua-duanya menjadi hello world gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk membandingkan string ya teman-teman ya. Jadi membandingkan string juga merupakan operasi penting dalam pemrograman teman-teman. Di C script kita bisa membandingkan string menggunakan operator perbandingan sama dengan ya, atau metode equal dan compare teman-teman kayak gitu ya. Sip. Nah jadi metode equals dan compare ini memungkinkan kita untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan string comparison titik ordinal ignore case ya teman-teman ya. Ya if then segala macam ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.